Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar, NIM F1E221023 dari R002, Teknik Elektro Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan video penjelasan terkait materi data analog dan digital, sinyal analog dan sinyal digital, transmisi data analog dan digital. Baiklah, yang pertama kita mulai dulu dari data analog dan data digital. Dalam dunia teknologi informasi, pemahaman tentang data analog dan digital sangat penting. Keduanya merupakan bentuk representasi data yang berbeda, memiliki karakteristik dan penggunaan yang spesifik. Selanjutnya, data analog. Yang pertama ada representasi kontinu, yaitu data analog direpresentasikan sebagai sinyal kontinu yang bervariasi secara proporsional dengan besaran yang diukur. Yang kedua, contoh data analog yaitu suhu udara, tekanan darah, sinyal audio, dan gelombang radio adalah contoh dari data analog. Yang ketiga ada keuntungan dari data analog yaitu memiliki keunggulan dalam ketepatan dan kehalusan representasi data. Kekurangan data analog yaitu rentan terhadap noise dan distorsi menjadi kelemahan utama bagi data analog. Yang kedua ada data digital. Yang pertama yaitu tentang representasi diskrit, yaitu data digital direpresentasikan dalam bentuk angka biner 0 dan 1 dengan nilai yang terbatas. Yang kedua ada contoh dari data digital yaitu teks, gambar, video, dan data komputer umumnya diwakilkan dalam format digital. Ya, selanjutnya ada keuntungan dari data digital yaitu data digital lebih tahan terhadap noise dan distorsi, mudah disimpan dan diproses. Sedangkan kekurangan dari data digital yaitu antara lain dapat mengalami kehilangan detail saat diubah menjadi bentuk analog. Selanjutnya kita masuk di materi sinyal analog. Yang pertama ada gelombang kontinu. Sinyal analog adalah representasi data sebagai gelombang kontinu yang bervariasi dalam amplitude dan frekuensi. Yang kedua, rentang frekuensi lebar. Sinyal analog dapat memiliki spektrum frekuensi yang luas mendukung informasi. Ya. Yang ketiga ada aplikasi sinyal analog. Sinyal analog digunakan dalam berbagai aplikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya ada sinyal digital. Yang pertama diskrit dan terbatas. Sinyal digital terdiri dari serangkaian pulsa yang mewakili data diskrit dan terbatas. Yang kedua kecepatan data tinggi. Sinyal digital dapat mentransmisikan informasi dengan kecepatan tinggi karena hanya memerlukan serangkaian pulsa yang terbatas. Sedangkan kekebalan terhadap noise yaitu sinyal digital lebih tahan terhadap noise dan distorsi, menjaga integritas data selama transmisi. Terakhir ada komputasi dan pengolahan data. Sinyal digital ideal untuk diproses dan diolah oleh perangkat elektronik modern. Selanjutnya kita masuk ke materi transmisi analog. Yang pertama yaitu proses transmisi. Transmisi analog menggunakan gelombang kontinu untuk mengirimkan data. Contoh dari transmisi analog adalah yaitu radio FM, televisi analog, dan saluran telepon tradisional menggunakan transmisi analog. Kelebihan dari transmisi analog antara lain yaitu memiliki jangkauan transmisi yang luas dan biaya yang relatif rendah. Sedangkan untuk transmisi digital ada yang pertama yaitu proses transmisinya. Transmisi digital mengirimkan data dalam bentuk sinyal diskrit. Yang kedua, contoh transmisi data digital
yaitu internet, jaringan telepon seluler, dan transmisi data melalui kabel serat optik merupakan contoh transmisi digital. Kelebihan dari transmisi digital yaitu antara lain lebih efisien, lebih cepat, dan lebih tahan terhadap noise dan distorsi. Baiklah, mungkin sekian sekian dari video penjelasan saya terkait sinyal analog dan sinyal digital, data analog dan data digital, dan transmisi analog dan transmisi digital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.